Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Amelia, NIM 211010002 dari kelas S1TT 09A. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Mas Ali Alfandi selaku dosen pembimbing rangkaian listrik 1 semester ganjil, izinkan saya untuk menjelaskan tentang teorema Norton. Untuk capaian pembelajaran atau capaian materi, semoga kita mampu menjelaskan, mengerti, dan paham tentang teorema Norton. Sebelumnya, kita harus memahami tentang rangkaian paralel dan rangkaian seri, juga hukum Kirchhoff untuk mempelajari teorema Norton ini. Untuk teorema rangkaian, terdapat 3 pengaplikasian. Yang pertama superposisi, yang kedua Thevenin, dan yang ketiga Norton. Untuk kali ini, kita mengaplikasikan pada teorema Norton. Pada dasarnya, teorema rangkaian digunakan untuk menyederhanakan sebuah rangkaian kompleks agar memudahkan proses analisa. Untuk teorema Norton, berbunyi sebuah rangkaian kompleks dapat digantikan dengan rangkaian ekuivalen yang terdiri dari sumber arus IN yang terhubung paralel dan dengan resistor Rn, di mana IN adalah arus saat short circuit pada terminal, dan Rn adalah hambatan ekuivalen pada serangkaian atau rangkaian saat seluruh sumber dinonaktifkan. Di sini terdapat rangkaian linier, dengan ini terminal A dan ini terminal B. Maka ini bisa diubah dengan istilah kompleks, cukup menjadi IN dan Rn, di mana IN dan Rn ini paralel, dan IN sebagai I Norton, R sebagai R Norton. Langkah-langkah menerapkan teorema Norton terdapat 2. Yang pertama, cara menghitung Rn, dengan mematikan semua sumber tegangan dan arus tak terikat atau independent source. Kemudian, hitunglah resistensi ekuivalen pada terminal A dan terminal B. Kemudian resistensi pada terminal A dan B sama dengan Rn atau Rn sama dengan RPH. Langkah kedua yaitu cara menghitung IN. Dengan hubung singkat terminal A dan B, yang artinya terminal A ini dan terminal B dihubung singkat seperti ini. Kemudian, hitunglah IN, boleh menggunakan analisis mesh atau KCL dan lain-lain. IN juga bisa dicari dari rangkaian setara Thevenin, atau IN sama dengan FTH per RTH. Di sini terdapat contoh soal dari teorema Norton. Tentukan rangkaian setara Norton pada terminal A dan B. Untuk solusinya, yang pertama kita cari Rn, di mana yang tadi sudah saya bilang, Rn yaitu sumber arus dan tegangan dimatikan. Di sini sumber tegangan, di mana sumber tegangan itu hubung singkat, dan ini sumber arus. Akan ada arus yang mengalir di sumber arus ini, dan di sini terbuka, di sini terputus. Kemudian, menjadi rangkaiannya seperti ini, di mana yang dilingkarin ini diserikan atau dinamakan RS1, dan di sini RAB sama dengan Rn sama dengan RTH, di mana RS1 sama dengan 8 plus 4 sama dengan 12 ohm, karena rangkaian seri itu dijumlahkan. Kemudian didapat rangkaian seperti ini, di mana arus dari B, di sini arus yang dinamakan I, mengalir dan bertemu dengan 12, dan bertemu dengan 8. Kenapa bertemu 8? Karena di sini terbuka,
arusnya terbuka, jadi masuk ke sini. Dan yang di lingkaran ini hubungannya seri dinamakan RS2, di mana RS2 sama dengan 12 plus 8 sama dengan 20 ohm, dan mendapat rangkaian seperti ini. Dan ini hubungannya paralel, di mana RP sama dengan 1 per RP sama dengan 1 per 20 plus 1 per 5, dan di sini kita penyebutnya disamakan yaitu 20, 1 plus 4 sama dengan 5, dan 20 masih tetap menjadi 5 per 20, artinya 1 per RP sama dengan 5 per 20, kemudian kita kalikan silang, dan hasilnya menjadi RP sama dengan 2 per 5 sama dengan 4 ohm. Di mana yang sudah dikatakan RAB sama dengan RN, yaitu hasilnya 4 ohm. Kemudian langkah kedua kita mencari IN. IN itu hubung singkat dua terminal. Di sini terminal A dan terminal B dihubung singkat seperti ini dan dinamakan IN. Kemudian sudah pasti kita menggunakan analisa mesh karena kita mencari arus. Di sini I1-nya, kemudian di sini ada arus yang mengalir, dan arusnya mengalir ke sini, bukan ke sini. Kenapa? Karena diibaratkan mobil, itu akan memilih jalan yang tidak mempunyai hambatan. Jadi di sini saya silang karena tidak ada arus yang melalui hambatan 5 ohm. Dan di sini, oleh karena itu di sini I2. Kemudian kita mencari I1 dengan menggunakan KVL sama dengan sigma F sama dengan 0, dan I1 sama dengan 2A, karena dari sini kita menemukan 2A. Kemudian mencari I2 sama dengan KVL sama, di sini I2, dan mengalir bertemu dengan min 12, kemudian arusnya mengalir hingga ditemukannya plus 4I2 min 4I1 plus 8I2 plus 8I2 sama dengan 0. Kemudian 4I2 dijumlahkan dengan 8I2 dan 8I2. Ditemukan hasilnya min 12 plus 20I2 min 4I1 sama dengan 0. Min 12 ini kita pindah ke sini menjadi positif dan menjadi seperti ini, 20I2 min 4I1 sama dengan 12. Dan I1 ini kita rubah dengan 2, seperti yang dihasilkan di sini. Dan menjadi 20I2 min 4 kali 2 sama dengan 12. 20I2 tetap, 4 kali 2, 8, sama dengan 12 tetap, artinya 20I2 sama dengan 12 plus 8. 20I2 sini, 12 plus 8 sama dengan 20, dan I2, 20 per 20 sama dengan 1A, di mana IN yaitu 1A, dan tadi RN 4A, dan IN 1A. Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.